Aman berarti ya? Dari Aspirisindo, Bareskrim, Pak Samsul, terima kasih Pak, dan Bapak Ibu rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi pada hari ini tim Satgas Impor ya seperti yang sudah dilakukan juga sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal berupa kain tekstil ya, barang tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan asal impor yang diduga ilegal. Jadi ini sebenarnya ada 2 lokasi, tapi kita di lokasi ini saja. Yang pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60.000 roll atau dengan nilai sekitar 60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30.000 roll dengan nilai 30 miliar. Jadi totalnya sekitar 90 miliar. Nah barang ini diduga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi K3L. Jadi masuknya barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini. Kami sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan. Jadi tim Satgas terima kasih sudah bekerja keras dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi barang-barang penyelundup seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Jadi terima kasih rekan wartawan yang sudah hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon supportnya kepada kita semua, kepada tim Satgas Impor untuk menjalankan tugas pemerintah melindungi industri kita dari barang-barang ilegal. Terima kasih. Berdasarkan keterangan dari pemilik barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen impor yang saya sebutkan tadi. Oke ya gitu ya. Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu nggak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada ya bisa kita teruskan. Ya salah satunya ini saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik ya, salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya, salah satunya adalah treatment medis dan sebagainya, termasuk juga ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan. Ya, sudah. Ya, kalau yang kain kan sudah ya, sudah keluar perpanjangannya safeguard untuk kain sudah keluar. Kemudian untuk kain kan sedang proses perpanjangan. Untuk pakaian sedang proses perpanjangan. Ya. Kalau pemindahan pelabuhan masuk barang impor? Ya nanti kita satu-satu ya. Yang kita selesaikan dulu, yang ilegal ini kita selesaikan. Mudah-mudahan satu persatu bisa selesai. Ya kita selesaikan dulu yang ilegal ini dan harapannya ke depan sudah tidak ada lagi. Pak, yang 90.000 roll itu diapain Pak ke depan? Ya tadi saya sampaikan nanti kita
tim Satgas Impor akan bicarakan ya setelah ini barang-barang ini mau diapakan. Yang jelas ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Ya tentu kita akan pelajari terus apakah nanti bisa membuktikan, tapi sampai sekarang tidak bisa membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti. Jadi karena dokumennya tidak lengkap dan tidak menunjukkan sampai sekarang ini adalah barang-barang ilegal. Nanti kita bicarakan dengan Satgas Impor. Berarti Ya. belum pasti dimusnahkan ya Pak, kan kalau biasanya kan dimusnahkan dengan pelaku usahanya gitu, belum pasti. Ya ketentuannya dimusnahkan. Makanya ini kita bicarakan dulu sambil menunggu apakah memang dia bisa menyiapkan dokumennya, administrasinya. Jadi nanti segera kami berkumpul dengan tim Satgas Impor untuk membicarakan itu kelanjutannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak, izin isu lain Pak soal pemenangan Donald Trump Pak, untuk perdagangan kita gimana Pak? Efeknya ke impor ekspornya seperti apa Pak? Ya, memang kan isunya kan apa namanya, akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu. Itu ya Bapak. Ke neraca perdagangan seperti apa Pak kira-kira? Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi sih selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa. Tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa. Berarti efeknya masih positif ya Pak? Iya iya. Oke ya, baik. Permendak 8 gimana? Ya udah, kan saya udah sering ngomong itu. Jadi sekarang kita fokus di barang-barang ilegal. Mudah-mudahan